Teruna yang terkasih, sebelum kita memulai IHMPT 17 Mei 2020 ini, mari kita berdiri dan menyanyikan Mars Bakat PT. Silahkan duduk. Sebelum memulai ibadah saat ini, marilah kita bersaat teduh untuk memohon penyertaan Tuhan. Shalom, dengan penuh sukacita kami menyambut kehadiran kakak lain dan teman-teman dalam ibadah ini. Kiranya ibadah saat ini membawa berkat bagi kita semua. Untuk menyambut Tuhan Yesus serta firman-Nya, kita semua diundang berdiri dan memuliakan Tuhan dengan pujian Hari Minggu Hari yang Mulia. Kakak lain dan teman-teman, marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas nafas kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami, berkatilah kami agar boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Berkatilah juga setiap kami yang mendengarkan firman ini, agar firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Litani pujian diambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 28. Ayat yang ke-6 dibaca yang perempuan dan yang ganjil dibaca yang laki-laki. Untuk merespon litani pujian tadi, marilah kita menyanyi Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit.
pagi adik-adik, salam. Kita bertemu kembali. Gimana kondisi saat ini, sehat-sehat ya? Puji Tuhan kalau sehat. Tentunya kalian kepingin berkumpul dengan teman-teman untuk beribadah PT setiap hari Minggu. Nah, Pak D juga kepingin ketemu dengan adik-adik, karena terus terang aja Pak D sangat kangen dengan kalian. Dan untuk ibadah PT pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Jadi saya ulang, 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah Engkau berkati di dalam hari-hari kami, sehingga pada minggu pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Tuhan. Kuasai kami dengan Roh yang kudus agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni kami kesalahan dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita harus tahu dulu Korintus itu sebuah kota pelabuhan dan juga kota industri, dan kota pelabuhannya itu sangat ramai pada saat itu, dan boleh dikatakan di sana itu sudah termasuk kota maju karena banyak pedagang-pedagang dari luar negeri sehingga ke pelabuhan Korintus. Dan tentunya penduduk Korintus itu sendiri adik-adik itu bermacam-macam ras, bermacam-macam suku dari berbagai negara. Dan untuk penduduk asli Korintus itu adik-adik, kalau kalian pernah membaca Korintus, membaca di Korintus itu ada salah satu dewa yang disembah, yaitu dewa Aphrodite namanya. Jadi dewa cinta, namanya dewa cinta. Nah, di sana mereka aslinya menyembah ke dewa cinta tadi. Kemudian adik-adik, Rasul Paulus mendatangi, menginjili, memberitakan kabar baik di Korintus, dan cukup berhasil di sana, sehingga di sana ada namanya jemaat di Korintus. Tentunya jemaat di sana itu jemaat yang banyak dari orang-orang kaya, tapi juga tidak sedikit dari orang-orang miskin. Nah, di sana mereka rutin melakukan ibadah dari mereka itu terkenal dengan sebuah ibadah, dan juga selalu memperingati perjamuan makan untuk memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus, dan sering mereka melakukan itu. Dan perlu diketahui adik-adik, karena di gereja itu banyak orang kayanya, banyak orang yang mampu, dan setiap beribadah itu selalu memperingati dengan perjamuan makan, mengadakan perjamuan makan. Dan perjamuan makan itu orang-orang kaya itu biasanya datang duluan adik-adik. Datang duluan, membawa makanan. Tentunya makanan yang dibawa oleh orang-orang kaya itu
istimewa, yang enak-enak, yang bergizi lah katakan gitu. Nah, mereka membawa sendiri orang kaya-kaya. Nah, ketika selesai beribadah, makanan itu dimakan sendiri ya dari makan sendiri sampai kenyang, anggurnya diminum sendiri sampai mabuk. Nah, kan di sini ada orang-orang miskin. Orang miskin di sini disebutkan yaitu para buruh sama para budak. Nah, para buruh dan para budak ini biasanya sering terlambat datangnya. Sering terlambat itu bukan karena sengaja mereka datang terlambat, tidak. Karena mereka datang terlambat, mereka itu menyelesaikan pekerjaannya dulu. Jadi namanya buruh dan budak itu kan kerja kasar. Jadi, kalau pekerjaannya belum selesai, ya tidak boleh berhenti, harus selesai sampai selesai, baru boleh ikut ibadah. Nah, di sini datang terlambat. Nah, ketika mereka datang terlambat, pada saat makan-makan, ternyata makanannya itu habis. Bahkan mereka itu katakan tidak pernah kebagian. Tapi kalau kebagian pun mereka nggak banyak. Artinya makan yang nggak sampai kenyang. Nah, di sini akhirnya jadi masalah. Jadi, makanan ini menjadi masalah. Karena kenapa jadi masalah? Yaitu karena tidak imbang antara orang kaya dengan orang miskin. Dan orang miskin kadang-kadang ada makanan yang seperti Pak D katakan dan disampaikan. Nah, masalah ini didengar oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu biasanya tetap memantau, jadi tetap memantau jemaat yang pernah dijemaatkan, yang pernah mendapat penginjilan, yang pernah menerima kabar baik, selalu dipantau oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus datang adik-adik. Rasul Paulus itu mengatakan begini sama mereka. Artinya begini. Kalau masalah makanan menjadi seperti ini, akhirnya mengaburkan arti ibadah yang sesungguhnya. Itu maksudnya Paulus begitu. Artinya begini, disarankan oleh Paulus untuk orang-orang kaya yang biasanya bawa sendiri, dimakan sendiri, ya, sehingga tidak ada sisa sedikit pun. Makanya itu mereka tidak peduli, itu makanan saya kok, saya bawa sendiri kok, ngapain orang lain bingung, ribut gitu ya. Maksudnya Paulus begini, sebelum kamu atau orang-orang kaya itu datang ibadah, makanlah dulu di rumah. Jadi di rumah itu disuruh makan dulu, setelah makan datanglah ke ibadah, ke ibadah sambil bawa makanan, bukan datang tidak bawa makanan. Nah, maksudnya Paulus, dengan mereka itu makan lebih dahulu dan datang ke gereja, dan ketika pada saat jamuan makan, orang-orang kaya itu akan makan seperlunya. Artinya makan seperlunya itu karena mereka sudah kenyang sebelum datang beribadah. Jadi makan seperlunya. Nah, itu akhirnya supaya yang miskin itu, para budak, para guru itu bisa makan. Artinya di sini sudah tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi masalah tentang makan, adik-adik. Nah, sarannya Paulus itu seperti itu. Nah, kemudian adik-adik, kenapa? Karena makan itu sendiri menjadi masalah, adik-adik. Dipermasalahkan. Yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Karena orang kaya itu merasa makanan membawa sendiri, orang miskin datang terlambat, sering datang terlambat, tidak apa-apa, dan ini menjadi masalah. Sementara mereka itu datang adalah untuk beribadah. Yang pertama kan ibadah, adik-adik. Setelah ibadah baru makan.
Nah, makan-makan itu, zaman makan itu adalah untuk memperingati kasih Tuhan, ya, untuk memperingati kasih Tuhan, karya-karya Tuhan, ya. Tuhan yang rela berkorban, yang rela membagi, yang rela melayani, ya. Jadi Tuhan Yesus itu berkorban di kayu salib, itu supaya kita sebagai anak-anak Kristen diselamatkan, orang-orang Kristen diselamatkan, dan berbagi, juga rela melayani. Di sini sebetulnya ajaran itu yang apa yang mereka lakukan itu benar sebetulnya. Cuman salahnya di situ. Karena mereka itu egois, karena mereka orang kaya-kaya itu serakah. Egois itu begini. Saya makan, saya nggak mau tahu orang lain. Ya, saya nggak mau tahu orang lain itu lapar atau ini namanya egois. Kemudian serakah, makan sebanyak-banyaknya. Makan sebanyak-banyaknya, mereka tidak mau tahu apa mereka makan. Jadi serakah. Nah, untuk itu adik-adik, yang namanya makan itu perlu nggak makan itu? Kalau Pak Di mau tanya kepada kamu, makan itu perlu adik-adik. Makan sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena bagaimana? Bagaimana kalau nggak penting? Siapa bilang nggak penting? Penting sekali. Dengan kita makan, kita menjadi kuat, tubuh kita menjadi sehat, kemudian kita bisa beraktivitas. Ya, kita bisa pergi sekolah minggu PT, kita bisa sekolah, ya, bisa bermain dengan teman-teman dan lain-lain. Terus kalau orang tua kita, bagi bapak ibu, mama papa, kita bisa beraktivitas kerja di kantor, dimanapun mereka berada, mencari penghidupan gitu ya, mencari mencari penghasilan, untuk kebutuhan sehari-hari. Itu kalau nggak dari makan, kalau nggak makan kan nggak kuat ada di kerja, tubuh menjadi lemah dan akhirnya pekerjaan itu nggak efektif, nggak maksimal. Makan itu perlu. Nah, yang lebih perlu lagi ada coba kita baca di mana, di Matius pasal 4 ayat 4. Di Matius pasal 4 ayat 4 itu Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini perlu digarisbawahi. Saya ulangi lagi ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, gitu. Jadi, tetapi saya ulang ya, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, yang dimaksud oleh Paulus tadi, jangan sampai menghilangkan makna ibadah. Nah, makna ibadah sendiri itu adalah satu, pertama memuji Tuhan, betul nggak? Memuji Tuhan. Kemudian mendengar firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, ya toh, menerima berkat Tuhan dan lain-lain. Nah, itu yang pertama adik-adik. Kemudian setelah ibadah dilanjutkan dengan perjamuan makan. Jangan dibolak-balik. Jangan ketika setiap orang yang mau beribadah pikirannya itu makan. Nah, pikiran itu makan. Makanya Paulus memberikan penjelasan, memberikan solusi. Ya, makan dulu sebelum beribadah. Kepada orang-orang kaya itu ya, makan dulu sebelum ibadah, supaya konsentrasinya itu ke ibadah itu konsentrasi yang betul-betul konsentrasi kepada firman Tuhan, kepada puji-pujian, puji Tuhan, bukan kepada makanan. Nah, kalau konsentrasinya kepada makanan, maka jatuhnya seperti ini, ada cerita itu tadi,
egois, serakah, dan lain-lain. Nah, itu adik-adik. Lalu apa yang perlu kita ambil dari makna firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik? Itu yang perlu kita ambil dari ibadah pagi hari ini, yaitu pertama, bahwa kita diajarkan untuk tidak egois. Kita diajarkan untuk tidak serakah. Nah, sekarang begini adik, saya kasih contoh ya adik ya. Saya kasih contoh begini. Kan biasanya kalau ibadah WT seperti Kak Ica, Kak Ulu, Kak Juaria, Kak Momon misalnya ya, itu kan pasti ada disediakan apa kue adik ya, sama minuman teh kalau salah ya. Kalau mandi biasanya dibuatkan kopi ya. Beda sendiri sama kalian. Soalnya mereka nggak dibuatkan kopi. Nah, misal begini adik-adik, yang datang anak PT 20 ya, misalnya 20 orang. Kemudian kuenya itu katakan, ini cuma contoh ya, katakan 10 kue, yaitu 10 kue, 10 biji kue. Nah, bagaimana kalau misal ada salah satu anak PT, ini bukan kasih nama ya, Pak D nggak akan tunjuk nama. Ini misal anak PT salah satu ambil satu kue, satu kue, kan sisa 9 ya adik. Nah, ini ambil satu kue dimakan. Nah, yang belum makan kue kan tinggal 19 adik-adik. Ya kan? Ini salah satu. Kemudian bagaimana caranya semua itu kebagian? Caranya gimana? Ya terpaksa kue itu dibagi ya. Jadi satu kue dibagi 2, satu kue untuk 2 orang anak. Bagaimana caranya supaya mereka itu rata bisa menerima makanan kue itu kalau kue belum diambil sama salah satu anak PT. Kalau sudah diambil, ya dibagi rata. Bagaimana caranya dibagi rata supaya rata mereka merasakan sama-sama banyak, sama-sama sedikit. Nah, ini contoh untuk teman kita, anak salah satu PT itu ambil satu. Itu namanya apa adik-adik? Namanya egois, gitu. Nah, kalau sudah ambil satu, nggak mau tahu yang lain, nggak mau tahu kuenya itu tinggal berapa, pokoknya saya ambil satu. Dimakan dan serakah adik-adik. Itu Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Kita supaya saling berbagi dan kita supaya saling menghormati. Kita harus saling setelah itu berbagi, menghormati dan saling, kalau orang Jawa bilang mau mengerti orang lain. Jadi harus mengerti orang lain, saling berbagi, saling menghormati dan mengerti keberadaan orang lain. Jadi enak kalau seperti itu. Enggak jadi masalah makan-makan. Nah, kalau seperti apa yang dilakukan salah satu anak PT tadi, itu akan menjadi masalah. Bahkan anak yang ngambil itu nanti akan jadi jadi omongan gitu, omongan yang gak baik. Nah, itu diajarkan oleh Tuhan supaya kita mampu berbagi. Nah, berbagi itu sendiri ada. Kalau kita sudah beribadah ya, sebelum itu kita kan beribadah secara ritual, kita sudah melakukan ibadah PT ya, kita memuji Tuhan dan lain-lain. Kemudian aktualnya adik-adik, yaitu aktualnya kita bisa nggak mengambil dari renungan pada pagi hari ini, mengambil makna renungan pada pagi hari ini, yaitu yang intinya kalau kita lihat dari kita baca dari temanya adalah tidak egois dan serakah, bebas tapi tidak egois dan serakah. Nah, itu adik-adik, yaitu artinya kalau kita telah merenungkan firman Tuhan pada pagi hari
dan dalam kebersamaan, mau berbagi dalam kebersamaan. Nah, sekarang tinggal adik-adik PT, anak-anak pelayan itu tinggal kita mau berbagi apa tidak, mau hidup dalam kebersamaan apa tidak. Lalu kalau kita berbagi dalam bentuk apa? Itu satu contoh begini. Nah, di gereja itu kan saat ini untuk ada ini sumbangan untuk pengadaan untuk tali AC bagi warga lingkungan gereja. Kalau dulu namanya bingkisan Idul Fitri, ya, bagi. Nah itu namanya apa? Itu namanya berbagi, adik-adik. Bukan ritualnya saja yang kita lakukan, tapi aktualnya kita harus lakukan terhadap sesama kita, gitu, terhadap sesama anak-anak PT, terhadap sesama anak-anak teman kita semua, teman kita bermain. Ya, itu yang perlu dalam kehidupan anak-anak PT untuk saat ini dan untuk selanjutnya. Apalagi sekarang ini kondisi dunia dan juga kondisi negara kita dilanda oleh wabah virus COVID-19, sehingga kita pada saat ini ibadahnya tidak ibadah langsung berkumpul dengan teman-teman kita, tapi ibadah pakai online seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita hidup kebersamaan dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dan saling berbagi. Marilah kita berdiri dan menyerahkan syukur dalam doa.
Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih-Mu. Berkati persembahan ini supaya dapat digunakan sesuai dengan rencana-Mu. Ajari kami untuk senantiasa berbagi dengan sesama kami yang kekurangan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Mari kita pulang dan berusaha melaksanakan segala ketetapan-ketetapan Allah dalam hidup kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan memuji Allah dengan pujian, kita satu dalam Tuhan. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.